Indonesia Sehat. Yang terhormat Ketua Yayasan Pemaus Sabda Jati Bapak Zulfadli, yang terhormat Bapak Lalu Abdul Wahid, yang terhormat Bapak Lalu Munasib, dan yang terhormat Bapak Sahuri dan para peserta pelatihan yang kami hormati. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam acara pelatihan menulis lontar dan tembang sasar. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan saya selaku MC membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan sekaligus sambutan dari Ketua Yayasan Pemaus Sabda Jati. Yang kedua, penulisan naskah lontar. Yang ketiga, tembang sasar. Yang keempat, filosofi tembang sasar sekaligus penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita membuka acara ini dengan sama-sama melapaskan basmalah. Selanjutnya, sambutan oleh Ketua Yayasan Pemaus Sabda Jati Bapak Zulfadli, kepada beliau dipersilakan. Yang hormati para narasumber yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini berkesempatan hadir untuk mengisi materi kita, yaitu pelatihan menulis naskah lontar dan tembang sasar. Kemudian yang kami hormati semua peserta pelatihan, yang kami banggakan semua pengurus yayasan dan panitia pelaksana. Mempersingkat waktu, izinkan kami menyampaikan beberapa hal terkait dengan program yang akan kita laksanakan ke depan. Pada tahun 2022 kita akan banyak ya, maupun ke depannya kita akan lebih banyak untuk program penguatan kelembagaan. Nah, seperti yang pada hari ini kita laksanakan, bagaimana pengurus semua anggota itu keberadaan kelembagaan itu lebih kuat lagi, termasuk dari SDM-nya, kemudian dari sarana dan prasarananya, kemudian banyak lagi yang akan kita laksanakan ke depan. Tujuannya adalah bagaimana dengan program ini kita bisa menularkan bentuk dari seni dan budaya khususnya Sasak kepada generasi-generasi muda, mungkin ke anak, ke cucu, itu bisa kita tularkan. Kemudian sebagai wadah untuk mensosialisasikan, mungkin ada yang belum tahu bagaimana itu pengerupak, apa itu lontar, mungkin sebelumnya tidak tahu bagaimana rupanya, bagaimana cara menulisnya. Nah, dengan adanya pelatihan ini, insya Allah nanti kita akan belajar dengan narasumber yang berkompeten dalam bidangnya. Kemudian yang terakhir ada juga tembang sasak, okay? Nah, jadi dimohon juga semua peserta mengikuti acara ini dengan baik sampai dengan selesai, dan tidak hanya putus sampai di sini ya. Jadi kita di Yayasan Pemaus Sabda Jati terbuka ruang untuk sama-sama belajar ya, entah itu untuk menulis, tembang, membaca dan lain sebagainya. Kita juga ada wayang ya. Nanti banyak sekali program yang akan kita laksanakan ke depan. Jadi jangan sampai putus di hari ini saja, tapi mari kita sama-sama belajar
kita ada kegiatan rutin latihan wayang di yayasan itu setiap hari Senin dan hari Kamis. Silahkan teman-teman pengurus dan anggota untuk aktif ya mengikuti kegiatan rutin. Kemudian ini kami harapkan kan ada souvenirnya, jangan dijual nih kan. Kalau memang misalkan ada yang dapat 2 hari ya mungkin kasih ke adik atau ke siapa saudara bapak mungkin sebagai langkah untuk sosialisasi ya. Jadi mungkin arak sak dema budaya capuk lemak budaya, jadi untuk sosialisasi budaya itu sampai. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Yang buka acara ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yakni penulisan naskah lontar yang akan dipandu oleh Bapak pemateri kita, lalu Abdul Wahid. Kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Disyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih diberi nikmat sehat sempat sehingga kita bisa berkumpul dalam acara pelatihan menulis naskah lontar dan tentang sasak. Dan pada kesempatan ini saya diamanahkan untuk menjadi narasumber atau materi di bidang penulisan naskah lontar. Baik Bapak Ibu, rekan-rekan panitia beserta para peserta yang saya hormati, budaya literasi atau menulis naskah lontar ini adalah suatu budaya luhur yang ditinggalkan oleh para leluhur kita yang ada di bumi sasak ini. Namun seiring perkembangan zaman, naskah-naskah ini terancam akan punah. Terancam akan punah sementara belum ada atau sangat minim sekali para pelestari-pelestari yang ingin melanjutkan peninggalan budaya leluhur kita. Hampir kondisi naskah-naskah lontar kita yang ada itu sangat memprihatinkan dan sangat jarang ditemukan. Kalau tidak kita yang melestarikan, tentu semua ini akan punah dan kita tidak akan menemukan lagi jejak literasi para leluhur kita. Kemudian yang kedua, agar para generasi muda juga mau peduli, mau melestarikan apa yang menjadi peninggalan dari para leluhur kita ini. Karena kondisi para penulis sekarang ini hampir dibilang hanya terhitung dengan jari, dan itu pun usianya sudah sangat tua. Jadi bukan hal yang tidak mungkin semua itu akan hilang dan musnah kalau tidak kita terus lestarikan naskah lontar ini. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu kita langsung ke materi karena durasi yang kita dikasih sangat minim sekali, 1 jam ya. Saya ingin langsung ke materi. Apa itu lontar? Lontar itu adalah sebuah lembaran daun yang diambil dari sebuah pohon yang namanya pohon lontar juga ya. Bentuknya seperti, coba tolong dibuka di tas masing-masing, itu sudah disiapkan oleh panitia. Ini yang masih utuh kosong. Ini adalah salah satu media penulisan naskah lontar. Kemudian apalagi yang dibutuhkan, ada namanya, kalau orang tua kita dulu pakai pemaji ya. Kita pakai pemaji, tapi karena
sudah dimodifikasi untuk keamanan karena ya angoh dengan toilet lain takut bakar. Tapi karena sekarang kita tidak ada orang angoh, maka dimodifikasi seperti ini yang lebih aman untuk dipakai. Dulunya pakai pemaji, sekarang diganti pakai pengerupak ya. Kemudian ada kemiri. Ini kemiri dipakai untuk sebagai fungsi tinta ya, setelah ditulis karena tidak meninggalkan bekas saat ditulis pakai pengerupak atau pemajit, maka dibutuhkanlah buah kemiri untuk sebagai tintanya. Dan ini awet dibandingkan dengan tinta yang pada umumnya tinta menggunakan buah kemiri ini akan awet sampai ratusan tahun, walaupun direndam, diapakan akan tetap tidak akan luntur. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin saya akan lebih rileks, saya sambil berdiri sambil berjalan-jalan mungkin akan menyampaikan ke rekan-rekan para peserta. Tolong diperhatikan daun lontarnya. Jadi aturannya di tiap lubang ini mempunyai makna. Artinya lubang sebelah dari tengah ke kiri, tengah ke kanan itu menunjukkan bahwa kita harus tahu dari mana posisi kita memulai. Yang jaraknya lebih pendek ini itu adalah posisi sebelah kiri. Jadi kita tidak kebingungan. Walaupun kita awam ketika membuka lontar, jamak-jamak buka bisa ontean sebelah kiri itu sudah awalnya. Jadi karena asing mungkin melihat naskah tulisan-tulisannya kebingungan mana arah mau dibuka. Jadi secara bongoh-bongoh ambil posisi yang jarak lubangnya lebih pendek, itu adalah posisi sebelah kiri. Yang jaraknya lebih panjang adalah posisi sebelah kanan. Kemudian cara penulisannya bukan pada lazimnya kita menulis di buku itu di atas garis, tapi menulis di daun lontar atau menulis naskah lontar itu aksaranya di bawah garis, dia menggantung. Itu yang sering kita temukan dan menjadi pakem penulisan naskah lontar. Selanjutnya mungkin ke teknik pegang tisu atau pengerupak. Olahan di mana mau menunjukkan mana mau pegang itu. Mas tolong. Jadi teknik penulisan itu semua jari ini berfungsi. Coba perhatikan pengerupaknya. Yang ujung yang lebih lancip itu yang dipakai, bukan kebalik begini. Ujung yang lebih lancip itu yang digunakan. Kemudian semua jari-jari ini berfungsi. Tidak menggunakan satu jari seperti lazimnya kita menulis di buku, tapi kedua jari kita yang sebelah kiri maupun kanan itu berfungsi. Yang dua jari di bawah biar tengah ya yang udah jangan sampai jalan ke belakang pakai mic aja. Enggak apa-apa sampai jalan aja di belakang. Nah, ini kan tidak melihat ya. Melihat soalnya. Makanya saya tidak kelihatan ya. Jalan aja bisa enggak melihat. apa-apa. Siap sudah di atas. Iya, harus pakai kena kepala jadi harus untuk. Baik, kita lanjutkan ya. Jaya dari kanan. Jadi posisikan yang lancip ini untuk sebagai menulisnya, jangan terbalik memegangnya, dan posisi jarinya itu seperti ini. Dua jari di bawah ini adalah untuk berfungsi mengatur jarak biar tidak terlalu dalam, biar tidak terlalu dangkal. Artinya kalau terlalu dangkal tidak akan menimbulkan bekas. Kalau terlalu dalam nanti akan tembus. Jadi jari yang dua ini kita fungsikan untuk menahan. Kemudian
Kemudian jari yang kiri, jempol kiri ini harus menempel pada mata pengerupaknya. Ini fungsinya untuk bisa mengendalikan bentuk aksara. Jangan sampai bentuknya kotak-kotak, tidak bulat utuh aksaranya. Kemudian jari 4 sebelah kiri kita untuk memegang. Jadi yang ditempelkan di meja itu bukan lontarnya, tapi jari kita. Bukan menulis seperti lazimnya begini, tapi yang menempel pada meja itu biasanya sih ada kasurnya biar bisa begini. Galang. Nah, ada kasurnya sendiri. Jadi yang menempel itu jari kita, kemudian kamu mulai dari sini. Umpama mau menulis apa? Karena aksara yang dipakai itu aksara di Jawa. Ada juga yang menggunakan aksara huruf hijaiyah, tapi itu sangat minim kita temukan, dan kebanyakan yang beredar di masyarakat itu adalah aksaranya di Jawa. Sebenarnya harus prosesnya dari di Jawa dulu, baru bisa nulis lontar. Ini tahapannya kita lompat. Mungkin di lain kesempatan seperti yang Ketua tadi sampaikan, yayasan kami terbuka untuk pelatihan dasar. Nah, judul kita hari ini menulis lontar, ya kita langsung ke cara penulisan tadi itu. Lihat sini pesertanya kan variatif. Ada yang sudah paham menulis di kertas, ada yang masih awam sekali, tidak tahu literasi. Ada yang sudah paham, tapi setidaknya workshop kali ini ya adalah membuka wawasan kita sedikit tentang bagaimana penulisan naskah. Baik, langsung. Kemudian kita menulis. Umpama apa kita menulis? Bismillah. Mudah-mudahan pakai pacu aja. Setelah ditulis, kemudian ada daun kemirinya, masih dituliskan belum meninggalkan bekas, dan digosok. Nah, hasilnya seperti ini. Mungkin kita tidak belajar aksara, langsung ke anu saja, langsung ke anunya yang tadi apa yang sudah disusun itu model, langsung saja. Apa untuk anu melemaskan jari dulu? Iya, ini ada Karena ini mahal. Untuk melemaskan jari, nulis di kertas saja dulu untuk 5 menit saja. Ya, Longgo langsung saja di papan tulis. Nah, ini 15 menit. 5 menit untuk melemaskan jari, dan selanjutnya kita praktikkan di daun lontar. Di slide-nya gantungannya diangkat. Ada yang belum paham. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kita pada umumnya kita menulis di kertas, yang menempel di meja itu jari kita lontar. Kemudian lontar, menulis. Ini biar tahu sensasi ini memang diususkan untuk belajar. Tapi yang tulis selembar ya, mungkin untuk belajar dan dirusak tidak apa-apa, karena disiapkan untuk dirusak emang. Dipakai sama video kamera. Biasa tulis bukuan dibeli muka. Kan posisi cahaya itu sebelah kiri agar tidak menutupi aksara yang kita mau tulis. Kalau pencahayaannya dari sebelah kanan itu tepat, bisa diinformasikan ke teman-temannya bahwa kita membuat kelas aksara dan tebak juga. Silakan siapa yang
semua. Ya. Saya tes. Jadi apa kita berarti kan beneran ya. Ya, Kata-kata sederhana tulis. Nama panduannya coba. Yang Emang dulu boy. Lamonaha lurus. Aneh nih kan. Nikmat lemes sih men, ada nih kayaknya berbicara ada lemes. Jadi di sini saya sudah mau bertanya karena kami semua saya rasa dalam tahap proses belajar dan tentunya kami tidak luput dari melakukan kesalahan dalam proses penulisan itu. Nah, jadi yang saya tanyakan di sini bagaimana caranya ketika kita melakukan kesalahan itu untuk menghapus atau memberikan tanda bahwa tulisan kita ini salah. Kalau betul-betul mau belajar dan bisa menulis, mari kita sama-sama ke rumahnya narasumber. Terima kasih. Mungkin karena waktu kita sudah ya maklum sedapatnya informasi yang didapat dari saya karena keterbatasan waktu, tapi tidak menutup kemungkinan untuk waktu-waktu yang datang tanpa adanya program saya akan mempersilakan Bapak Ibu sekalian untuk datang ke saya untuk mendalami. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Ada kekurangan mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nggih, sanak-sanak saya dari narasumber Tukul Jero sini saya yang hormati Ketua Yayasan Pesajir, Sekjen, dan segenap hadirin hadirat peserta saya yang hormati. Makin iki yang sampeyan masalah tembang. Namun sabaru niki aksari berkaitan erat antara tembang kanci aksari. Mungkin tidak tahu beraksari buat nembang-nembang macam lay lampak. Ndik terarah. Ketika ndik terarah, ndik tracking tembang dalam pemahaman masyarakat atau budayawan Sasak. Makin coba lempar ini pelunggum sami dulu kiri-kiri napi kena tembang. Nah, ini napi kena tembang. Versi pelunggu silakan. Seharapang ketiang ini kaitan dengan tembang sangat erat hubungannya dengan suara. Jadi pertama saya berharap ketiang makin ada yang sepelunggum sami kayunnya kodalik suara atau sebelah suara ya bersuara masing-masing makin namun bau selaku ini ke masing-masing mengeluarkan unak-unak pendapat mungkin hasil renungan atau hasil membaca napi kira-kira satu maksudan aran tembang udah silu. Silakan boleh angkat tangan kalau ada sana. Ada sama kesimpulan. Gitu. Udah silu sama ada sabriok berpikir sampuna sakaku lalu membaru niki aran narasumber bajang masih kaku. Lamun watowak narasumber maratnya niki gak lemesan sekecet nih dari maklum-maklum. Angge jadi harus jangan tembok kerasa. Ya tulis pendapat pelungguh makin. Buat beriok kesimpulan. Ada sadet sopok simpulan bi sebenarnya saya kenal tembang. Tembang. Silakan. Apa itu tembang? Apa itu tembang? Silakan. Boleh. Beriuk selalu tidak masalah satu-satu. Udah kira-kira nabi tembang dulu. Sampean. Nabi tembang kira-kira menurut player ini. Lagu. Lagu. Oke. Tetampuk lah nyuruh niki. Lagu. Ya. Terus Irama. Mantap. Saya. Tembang adalah alunan nada suara yang terhasil dari sebuah ungkapan. Ya, alunan suara. Alunan suara. Oke, suara.
Terus silakan. Yang lain silakan supaya aktif. Maksudnya supaya interaktif ya. Lagu. Satu kata. Nabi. Saya sesuai dengan tembang dan suara yang bagus dan Apa tadi? yang banyak. Syair. Yang keras dan suara yang bagus. Suara. Terus perlu sapu biar kagak Ini dulu ini. Oh, Keindahan sastra. keindahan sastra. Indah berarti. Tembang Indah. Indah. Terus sastra. Seni suara. Tembang adalah suatu nada yang melambangkan suatu kebudayaan. Nada dan kebudayaan. Budaya. Hati pinter-pinter peserta nih kita. Terus yang lain silakan supaya bersuara maksud di tahu baik nembang kamu di bersuara lain tahu sa negara huruf bukan huruf suara itu. Huruf tanpa suara. Ya lain tahu nih ya. Tidak buka. Jadi marah bahasa almarhum Bapak Amar Laik bin Mahyun. Jadi makna tembang menurut beliau embang. Embang ibadat bang. Nabi kena bang, ya sukul, ilangan sukul, ya nara fungsi bang, lamun di sukulan lain atau tamak, jadi embang, jadi benar mundi tetembangan karena paku, no? Jadi perlu lembang Tembang adalah irama kata. Irama, oke sudah, nggak masalah, sampai apa? Kata, ya kata, saja, saja. Tembang adalah lirik. Lirik, ini semakin berpengetahuan, oke sekali lirik. Tembang adalah suatu kata yang keluar dari mulut dan tergabung dengan suara nada. Tergabung dengan suara nada. Tergabung, ya mantap. Tergabung itu di depannya, tergabung. Gabung. Suara. Ya. Tembang adalah rangkaian kata yang berirama. Kata Yang berirama. Irama sudah. Oke, masuk. Terus adalah syair yang disampaikan melalui lagu atau irama dengan syair. ciri khas tertentu. Syair irama, ya. Ya, masuk. Terus. Cekap. Sudah sudah sampean. Dia maksud supaya bersuara. Saya dari suaranya saya akan identifikasi yang bakat nembang dengan tidak. Ya. Tembang itu adalah irama. Ya. Tembang itu adalah irama. Mantap, irama. Damai. Ya lo itu sepakat nih. Apa tembang? Tembang adalah satu kata. Ya, coba. Terus. Oh, ini dia harus kejagur loh, dia tahu. Tembang adalah Ini ya? Ya? Maus tembang sasak. Pemaus. Ya, maus itu ada yang tahu enggak pemaus? Maus artinya? Baca. Berarti suara. Jadi ada upaya membaca di situ. Tembang adalah irama. Irama dan syair. Irama dan syair masuk terus. Tembang adalah salah satu penyampaian yang tersimpan di lubuk hati dan mempunyai aturan tertentu. Karena kalau nembang sembarangan tidak bisa dia. Makanya dia punya aturan. Beda dengan tilawah, kalau tilawah dia punya standar lagu. Maka kalau di tembang ini dia punya pakem lagu. Adik simbolnya adalah satu ungkapan suara hati. Suara hati yang terbaik. Tembang adalah nyanyian yang dinyanyikan dengan intonasi yang khas. Intonasi yang khas, nyanyian. Nyanyian soal lagu, intonasi. Ya kepede istilah-istilah sebanyak-banyaknya. Tembang adalah suatu lirik atau sajak. Apa bebek? Tembang adalah lirik. Oh lirik atau sajak yang mempunyai irama. Lirik ada
Ada lirik bagus. Ada lirik irama Lirik ada. atau sajak yang mempunyai irama. Irama. Irama, Mantap. masuk. Ada irama baru? Ada. Dua. Wah, ini pinter-pinter. Teman. Tembang adalah salah satu jenis karya sastra yang berupa sebuah syair lama yang diberikan atau yang yang diberikan nada tertentu dengan sesuai dengan aturan-aturan itu. Terima kasih. Nah, agak ilmiah bukan kan? Syair lama. Berarti pusaka adik-adik. Cerita. Ya? Tembang adalah sebuah cerita. Cerita. Dengan lagu dan intonasi yang khas. Ya, cerita. Tembang adalah suatu karya sastra yang bisa diilustrasikan lewat musik. Ya, diilustrasikan lewat musik, dapat diilustrasikan lewat musik. Tembang adalah bisa dibilang suatu nyanyian, bukan lagu ya, lagu yang dipakamkan melalui yang memiliki makna tertentu. Ya, memiliki makna tertentu, Tembang adalah rangkaian aksara yang dinyanyikan dengan tujuan tertentu. Rangkaian aksara. Kalau menurut saya, tembang itu adalah sesuatu pengetahuan yang dilantunkan secara beraturan. Pengetahuan beraturan. Ya. Duduk. Tembang adalah suatu nada. Nada. Suatu nada. Oh, nada ya. Nada dan dakwah. Wah, Ben. Terima kasih. Jadi tanya kejadian yang sebelumnya. Ia buka tunas pelungguh sekolah bahasa, modal bahasa. Jadi tanya kejadian. Tapi mana? Lagu mangkit bergerak coba simpulan niki. Ada enggak ungkapan-ungkapan yang memiliki makna sama? Yang sehingga nanti di ujungnya kita akan dapat menyimpulkan satu kesimpulan apa sih tembang itu dengan berlatarkan makna-makna yang menurut pelungguh sudah disampaikan. Dan saya pastikan yang pelungguh kami ucapkan tadi adalah benar. Seperti irama, lagu, ya. Berarti di sini ada suara. Ya. Terus yang kedua, dari jawaban yang pelungguh sampaikan, dia ada sastra. Nah, saya coba tanya, sastra itu apa? Ya, huruf yang isap saja, harus saja di Prabu Jaga. Jadi, iya tulisan yang bentuknya huruf-huruf bisa jadi huruf huruf-huruf samarak sebaru nika. Ya di Jawa, nah bahasa ini bahasa yang pelungguh huruf di Jawa bisa jadi huruf-huruf yang lebih tinggi lagi. Tapi intinya ada huruf di situ. Nah, jadi masing-masing baris. Nah niki tobel tonggiran niki. Tridian sedikit kalau melihat bel niki. Tridian. Ya itu sehingga bega sengke biar kembang niki. Jadi di bega bean pemikiran namun tidak selung-selung ya biar kembang niki bega sengke. Saya ngabarin yang pikiran suku kata dan tidak lebih tidak kurang dari aturan yang ada. Namun masih kadu prinsip sama niki. Nah lalu sebaris niki ya bagus sudah. Ambil 4 baris yang 6 atau pikiran dan sebagainya. Ini kaitan dengan tembang. Dalam tembang niki menurut sejarah mungkin Lamondano ada terkenal yang berhubung istilah tembang Macapat. Macapat niki kedua teori yang kedua betul-betul makna macam Macapat niki. Artinya dia buat suku kata menjadi 4 dalam perbaris niki. Ansel mungkin ansel ke nembang. Saya nggak mau dia beransel nembang. Iya encak nembang encak. Jadi lupa kalau sudah encak tembang niki. Saya nggak mau dia beransel nembang. Sebilu-bilu napas jangan yang dibuat tutup. Nah, terus nada. Ada pendapat nada juga kan? Ya nada.
Nah ini coba kita, benar nggak di tembang itu ada nada? Sangat penting nada itu. Tiang girang salah ansel pengangkat kebalik, tangga nadanya tidak benar, terutama itu asmarandana. Demen yang gedung niki punya tin cocok tidak, ada tekak. Dia frontal lalu sehingga bukesin ini balance. Jadi ya petok. Yang ekokat kan? Jadi itu menunjukkan bahwa nadanya tidak, tangga nadanya tidak benar. Sehingga dalam termasuk semarandana nggak baik main-main, suruh angkat atasan. Apalagi marah semarandana. Suruh dukung niki. Ya Allah, bareng. Mbak, apalagi acara ya tahu kan? Sedangkan di acara beri lihat kayak batu biasa ini lihat dengan salah pengangkat. Polak tembang. Polak tembang, polak tembang. Soros kan disebut kan? Jadi sangat penting nada dan irama, intonasi juga. Intonasi atau irama niki, bahwasanya lamun intonasi ataupun irama niki diluik termodif beda. Ya. Cuman jangan terlalu melebar sehingga lupa terasa. Mungkin ya tembang kumambang, nadi embun kumambang, atau ya tembang dangdang, nadi embun dangdang. Andi patut masih jangan ada irama yang mengikat di situ. Dengan embun dangdang ini ada irama dangdang. Sehingga dia mengangkat betul di mana tujuan baris pertama di mana tahu ada huruf vokal pertama. Oh dangdang masih tembang di. Kenapa? Karena ada ciri-ciri daripada tembang itu. Dari pengangkat, ada yang kena pangkur, makin terus angkat malah dangdang, dia cocok. Nah, jadi irama niki hampir baku, dia mengikat pada aturan tembang itu. Ada sebarang aran tembang. Apa nada? Sajak. Nah, benar ini. Sajak ini adalah ungkapan ataupun napiaran. Tulisan-tulisan yang artinya huruf, sehingga biasa nomor nembang arah istilah cara ke beraja nembang lain dudang kaya undang mau cari layak kan ayo sekatan sebaran ini dengan sebegending tahun ceket balik ini berdurak undang kaya ini tak tanya layak pertama jadi bingung angkat dan ditulis sebagai uninya. Jadi ungkapan tulisan huruf-huruf itu sangat penting untuk belajar nembang. Jadi perlu masih beri panduan. Insya Allah yayasan pesaja akan menyiapkan itu. Luwek karya misalnya niki yang berisi tembang-tembang. Sehingga langsung ketembangan kita terapkan langsung pada cakepan nih ataupun pada buku. Buku juga berbasis pemula-pemula. Namun bau juga ke lontar bahasa solah detik. Jadi kita bisa terapkan tembang itu melalui antara ataupun ungkapan yang sudah tertulis. Jadi dia ngeladung macam lain. Sehingga tiang cenderung kalau disuruh membuat sedikit-sedikit tembang itu cenderung syarat berbau-bau agama sedikit. Ada sandak kerang ucap dan mendarat maupun agama. Jangan mau cerita lain, namun sekarat lain ya ucapan aku sunyi tergirang. Jadi mana-mana narak kalimat Allah berkembang yang tak kegirang sang-sang di tabu nembang. Nama juga sekarat kan lagu bismillah unin kan naknya ya harapan dia lagu pihak tembang ada sebut bau-bau nasihat atau ada bau-bau agama sikit. Dia tahu kan cara cerita lain. Betul ni kira-kira cerita dengan beragam gula gayat niki dengan sekarat marah gending gula gayat mau ni. Ayo satu pedang kalau niki mudah-mudahan sandi sehingga tiang lagu pihak tembang syarat berbau-bau agama sekecil. Intonasi wat ambo sebaru niki kan suara hati. Nah, suara hati niki seolah-olah bisa jadi suara hati penulis, bisa jadi suara hati penembang. Seberat adalah suara hati penembang. Ini contoh, Buk Matur seberat dari suara hati penembang, sehingga dia akan mengungkapkan apa yang ingin dia sampaikan. Kata hatinya itu langsung saat itu. Itu berat, sehingga ya sekarang unik langsung. Walaupun mengikut hati, tapi kita terikat oleh aturan-aturan tembang tadi. Sehingga namun saya semarang-marang yang dia ikatan di tembang ya tangguh. Mungkin karena ikatan dalam tembang untuk memposisikan dia sebagai tembang niki, maka perlu sekian suku kata ini aturan-aturan, maka suara hati ataupun ungkapan tembang yang kita sampaikan langsung itu harus memikirkan aturan tembang itu sendiri,
Maka termasuk juga suara hati itu ketika dia kami penjualan yang nyanyikan terseling rayu dan berayan misalkan bukan nembang kan, kenapa tidak? Nah, lalu ingat aturan nembang itu memiliki konsep-konsep tersendiri. Kata-katanya jelas. Yawinan baru tajah dan sebagai dasar pondasi. Lamun berajah nembang doang lamun dia tahu nulis tablet. Lah, mun setau pian diri. Aduh kadang-kadang bareng ya terbadaan yang mendung ini lagu panas berting-ting ini walaupun bahasa kawi kan. Jadi pada hari bulan lagu panas berting-ting karena kita tidak pernah membaca ikut temar unin apalan sekena panas berting-ting ya turut unin apalan jadi terderek disebut atau kedengar. Dan juga perlu dibedakan beberapa hal ya. Terutama sanak-sanaksa girang elek kepembayunan arak tembang, arak pengerum-erum, arak penyerak harus beda nih. Kadang-kadang nyekan nembang masih nyerak, nyekan nyerak masih nyekan dinar beda harus beda, harus limpi lempek. Bisa nyekan penembang, bisa nyekan nyerak atau nyendor, bisa nyekan atau nyekan pengerum-erum lagi. Harus tahu bedanya di situ. Jadi mangkanggo sesolah suara demi saat misalnya kita pengerum-ngerum tembang masih terum-ruman. Jadi ini jelas harus lepas berpilah-pilah tafsiran ini secara juga berpasal-pasal di bahasa penjara. Kemudian masalah tembang niki memiliki filosofi yang insya Allah nanti saya sampaikan lagi tokoh kita yang akan menyampaikan tentang filosofi tembang itu. Filosofi tembang itu jadi ya sampai hanya setiang ya. Berarti bahwa ungkapan perasaan sastra lirik niki nyetama doa. Jadi boleh saya sampaikan bahwa teknik membaca juga termasuk tembang yang dengan tembang itu adalah teknik membaca memiliki makna tertentu. Kira-kira bilangan datang makna kira-kira makna tertentu timbul dari tembang bahasa internasionalnya kan ada makna tertentu. Makna itu timbul dari apa? Ungkapan itu sendiri yang akan menciptakan makna. Jadi karena dia adalah ungkapan harus memiliki makna atau tujuan, pesan-pesan, filosofi tertentu. Ada di ngambang lelah kedoang yang muni lagu darat kena neki. Jadi harus memiliki makna harap mendapat syarat soalnya. Maka memiliki makna ini adalah benar termasuk sebagai satu tembang. Teknik membaca sudah mana tertentu diilustrasikan lewat musik. Nah, yang diilustrasikan lewat musik kita perlu memperjelas dulu musik yang mana, musik yang modern ataukah musik yang klasik. Biasanya selama niki dalam tembang niki diiringi oleh musik yang klasik. Jadi makin ada program-program pemerintah satu upaya untuk mensinkronkan, mencoba menggabungkan secara binatang ini kawin silang antara musik modern digabung dengan tembang-tembang klasik. Ternyata ini pokok dengan tahu-tahu lagu. Jadi pokok dengan tahu-tahu ini ternyata malah sebenarnya walaupun tidak pro kontra hal ini, arah musik tradisional mengiringi lagu-lagu modern. Arah sama ini upaya-upaya pemerintah dalam hal itu. Ya tidak lain barangkali maksud pemerintah kita adalah untuk melestarikan dan menggugah minat, termasuk lokakarya ataupun pelatihan cara makin iki, lamun dia pikir ya langsung tahu ja langsung kecuali sawat tahu. Lagu dulu sawat tahu ini sawat tawek marane tadi ke. Sawat ini kisah tahu kan, lalu semula-mula mana bodoh-bodoh dia tahu. Ini tahu. Nah, lagu minimal
Dengan pelatihan ini kita akan terbuka. Sang lebih dia langan ini mulai berpikir, oh perlu ternyata belajar aksara sasat dan tembang. Mudah-mudahan ia langan tegugah pusakan dengan toak selai sehingga nindara yang berkelantar-lantar berdua atas sempara yang harap bawa sekek dalam kakepan ini. Kakepan ini walai baju ternyata tahun dulu itu gantung untuk atas sempara sempara kawam tujuan bongkos sisi jeluang niki bayar sama senti-senti jaga orang jejela ataupun isi latuk niki ternyata sesuatu yang berharga ditempatkan seperti itu. Berpikirlah dengan nulislah itulah nulis anaknya yalah penulisnya ini itulah penulis bahasa dan kanggo lapas saya ngabar yang perlu nah ini kan artinya begitu berat untuk menghasilkan satu karya begitu berat, sementara dengan dalih untuk menghormati bun balik lengetan bun simpan tuh atas semparin kan si dede itu borong menjadi jariah amal penulis menjadi sehingga setiap terbaca yang jadi jariah amal penulis sedikit angkat akan jadi nulis jadi kena lalu baik bagian sedikit nulis tahu. Jadi setiap dengan baca mau bagian cerita di Indonesia besar beneran. Nah ini kawinan saat aksara tembang termasuk pujangga pemita sedikit sangat penting. Insya Allah lain waktu barangkali yayasan bisa saja akan mengajarkan kita berbagai teknik-teknik memaknai suatu ungkapan tembang yang ada dalam tembang sehingga memiliki makna yang dapat kita jadikan teladan dalam meniti atau menjalani kehidupan ini. Lamun tiang raos di ruang burung dengan suara jari burung dengan suara ini lamun berkaitan dengan pengetahuan tembang dan lain sebagainya ini baru membaca ini buku-buku ini YouTube ini biagara ini kira diketahui ya artinya bro ini untuk menambah wawasan. Sekarang yang penting adalah lamun tadi betul dalam pendidik kita diharapkan untuk sedikit terbuka hati untuk belajar tembang. Bawinan tadi baru pertama dia tunas silih pelungguh untuk mengeluarkan suara menyampaikan menurut hasil unek-unek pemikiran tentang tembang. Makin suara ini kita tingkatkan sedikit untuk menyuarakan tembang. Makin dikit tunas rede baik biasa linsir baik dulu ya tunas makin ada contohan berbeda tembang ini sesuai marah saniki pada sekali makin tidak boleh tidak. Jadi saya harap nanti Bapak Sekjen memberikan mix satu persatu. Siapa tahu nanti dari adik-adik atau saudara sanak kita yang perempuan melampungkan suara yang sangat merdu sehingga nanti kita akan jadikan background atau latar suara dalam acara-acara selanjutnya. Kita mulai dari yang paling linsir. Saya yang menang background nelananya. Sampurna sangat makin ya tunas ice tunas ride makin ya ican mana sepenimpak atau sebelum bisa pakaian angin dap asubhanallah petang dindang gunung Renjani kontek nanti bilu terserah tergantung nafas kita. Gunung Renjani ayo wan mantap coba Renjani Hapanjeng pegat lesegar lesegar ya subhanallah coba deindang
Semeton jari kiai improvisasi yang sangat menarik. Jadi pembukaan. Nah, terus mana semangat. Petang dindang Gunung Renjani. Satu, dua, tiga. Anak marah dengan kederek, bukan dong? Ini kita Tuhan di suara. Satu. Subhanallah petang dindang Gunung Rinjani Pancing pegang lesegar semua ngalir coba indah semeton adik pedas kuasa Allah Tuhan. Petang dindang Gunung Rinjani. Subhanallah petang dindang Rinjani. Sekali sebenarnya baru lalu derek satu, dua, tiga. Nah, satu soal dah. Coba garis baik. Garis baik. Iya. Lupa. Pancing. Satu, dua, tiga. Pancing. Oh, pancing. Pegat. Le. Sekali. Satu, dua, tiga. Pancing. Gunung Rinjani. Dan beransel berikut kontek padahal tidak bajang dulu ya ampun. Anselah. Banyak aduan. Ada pokok bersuara ini. Subhanallah petang dindang Gunung Renjani.
Nggak masalah, siapa yang bersuara coba tangga nada, tangga nolak aja coba. Pancing pegat Subhanallah petang bintang gunung menjadi pancing pegat lek segara Subhanallah coba derindah Seraton jari adikna pedas Allah Ta'ala Makasih. Subhanallah petang bintang gunung Renjani petang bintang gunung Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur tembang. Ada kakek budi matur agung matur. Saking aduhos tumingal
biar ngadek ngigin higo perbawana tawya kangarau Ratulan radian kiwetangan ngokeng bungkur para samya ulama-ulama Jening baskara kasanatan dening busana asri katon kadisikar si gunung untuk menyampaikan apa nilai-nilai filsafat yang ada di masing-masing tembang ini. Sini, ampun. Secara keseluruhan tembang-tembang ini diciptakan adalah sebagai proses kehidupan manusia, mulai dari kelahiran sampai kita meninggal dunia. Dan masing-masing tembang ini punya karakter masing-masing sesuai dengan namanya. Berawal dari tembang kumambang, maksudnya ya ketika kita mengambang, ketika kita di dalam perut ibu, karena seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa proses kehidupan manusia itu berawal dari rahim ibu kita. Kumambang, ketika kita mengambang di dalam perut ibu, maka dari sana muncul nasihat-nasihat, sehingga tembang kumambang itu adalah tembang nasihat-nasihat isi tertiti tinggal di dalam tianina, sehingga dengan toa tingkat tangguhan secara sasak yang boleh santai indik membunyikan petian karena tahap ia tak memulai kehidupan oleh gantian ia tante depan roh sealat dalirik dalam tian. Berterus yang kedua arah keparang arah tembang dinanti. Tembang dinanti adalah menanti apa yang dinanti tentu proses kelahiran, sehingga rentetan tembang selanjutnya itu adalah mijit adalah subur. Dia itu anti sangat kalau harapan kelahiran itu, maka setelah lahir ada namanya tembang mijit subur. Dia subur di sanalah banyak proses-proses kehidupan yang kita lalui. Pertama barang-barang tembang dan mentok subul, proses lanjut sinom artinya aman atau masa kekanak-kanakan. Jadi tembang sinom ini ya kan nasihat-nasihat muncul dari ibaratnya mendidik dari proses awal ini ya kan subul tembang-tembang sinom, karena isinya di tembang-tembang sinom adalah tembang-tembang didikan. Seiring waktu lagi kita memasuki tahapan namanya wah bajan. Kita sudah mengenal namanya percintaan, tapi ada tembang Arab asmara dahanu. Asmara artinya api asmara. Asmara dahanu sebenarnya, dahana itu api, asmara itu adalah cinta kasih. Api asmara dan doa bajan kenantaran asmara dan tentu luwih masih mengenal api asmara aran pernikahan. Nah, di tembang pernikahan kita menjalani masa pernikahan itu aran tembang dan gendis
Dandan nikah artinya wadah, wah masak, wah kehidupan di sini wadah, memasak itu namanya dandan, jenis wadah yang manis, marguli. Jadi untuk mencapai klimaks kehidupan, ada daya suksesnya, tak sukses di masa itu. Demikian doa sekarang masa pernikahan, kira-kira umur ya sekitar umur 25 ke atas itu masa keemasan sekarang menghadapi kehidupan ini. Ia terkait materi baik masalah ini kehidupan itu dari tahap setelah kita menikah. Karir pun sukses kita di sana, secara kemantapan jiwa pun sukses di sana. Sehingga deparan tembang tok dan deparan tembang dandan niki. Sehingga ada banyak naskah-naskah yang hanya satu tangkapan itu tembangnya dandan selaput. Saya kategori tembang tok, tembang dandan. Selanjutnya seiring waktu lagi deparan tembang pangkur, wah surut. Pungkur atau pangkur itu artinya terbelakang. Dari penglihatan kita sudah terbelakang. Terus balung tengkurang, bulu tua berubah warna jadi dua. Terus daya pikir kita juga melemah, surut. Proses kehidupan di fase ini kita sudah kurang segala-galanya. Nikmat agak berkurang, kecabut. Saya biasa mau ke Medaran, sepiring mojong, berimbuh. Nah, lama doa pungkuran ini Jawa, ada angan-angan terdoa. Dia mendoa menjalani prase, wah selaput surut, muncul syarat tembang durme. Dur artinya tinggi, dharma artinya perjuangan atau kebaikan, mengabdikan diri. Jadi tak berpikir, wah milih baju, wah kah temele saya kenikmatan dunia, wah saya kira karena wah mundur tuh, wah kita hanya ingin menjunjung tinggi durma dalam mendapat bagian milih teroboh amal, milih teroboh ibadah, kurangi terus manis-manis kehidupan duniawi. Inilah dalam fase kumaan apa durma. Selanjutnya dementua selaput berkurang, suku surut turun kemelek deh. Tekaran arah tembang magater. Iya tante. Bot. Tutup wah dunia. Dia udah tutup dunia ada. Karena kayak tembokos. Jadi itu majid. Iya arah tembang pocong. Pocong wah jari wah tutup wah kehidupan manusia jari. Iya tak terlambangan si para leluhur sebijak dalam padahal ini hanya seni ini para, tapi seni itu tidak terlepas dari proses kehidupan manusia. Dia tak jadi pocong ya, igas tutup wah karena tak tolak yuksa doyan itu. Jadi ini sekilas karena ini sudah waktu jadi untuk lebih jauh mari kita diskusikan bersama. Kita punya wadah di yayasan saja untuk menggali apa nilai-nilai filsafat, terutama sekali di naskah lontar itu banyak sekali apa nilai-nilai filsafahnya di sana, karena kita kejebak kalau di naskah lontar itu daya ini lo kena, kalau kita tidak memahami kita akan kepusat sama bahasanya. Jadi di lain kesempatan kita mencoba saling berdiskusi, bertukar pikiran apa sebenarnya makna-makna dari tempat dan apa yang tertera di naskah-naskah lontar itu sendiri. Oke, mungkin sekedar itu yang dapat yang sampaikan dalam waktu yang sangat singkat ini. Kurang lebihnya Mas Abure, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara terakhir yaitu doa dan penutup yang akan dibawakan oleh Bapak Sahuri, kepada beliau dipersilakan. Hanabot namani Allah Kang Rahim dunia
akhirat akan dimuji datang pegang awas yang alam hikam asih Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan yumahu kafir masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama ila wajhikal karim azim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sa'iril anbiya'i wal mursalin. Allahumma ghfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya'i minhum amwat. Allahumma inna as'aluka salamati was-sihat wal-afiyah wa dawama salamati was-sihat wal-afiyah wa syukra ala salamati was-sihat wal-afiyah wa tamama salamati was-sihat wal-afiyah li kulli walahi dunya Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa quwwatina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma awin alaina fi zakaratil maut wa najata minan nari wa akhiran hisab. Allahumma tsabbit qalbi bi iman hatta al-maut. Allahumma tsabbit qalbi bi iman hatta al-maut. Allahumma tsabbit qalbi bi iman hatta al-maut. Allahumma tsabbit qalbi bi asma Allah maqdi ila rasulika. Ya Allah minal fakra wal haqqa wa hasyanuka bi ya suljalali wal ikram. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ma asbaha bina min ni'matin aw bi'afadin min harfika fa minka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukru. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa bi niyyati amalullahi maqbul al-Fatihah. Terima kasih kami ucapkan untuk para peserta yang sudah berkenan hadir di acara pelatihan ini. Marilah kita tutup acara ini dengan sama-sama membaca hamdal.